Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to May. Maybe yes, maybe not. Ya, kita sudah masuk dalam bulan Mei. Time really flies. Begitu cepat tanpa kita sadari sudah bulan kelima. Nah, bulan ini kita masuk di dalam tema yang sudah ditentukan oleh seluruh rock, yaitu authorized to influence. Atau saya terjemahkan otoritas untuk menjadi dampak. Nah, banyak pengajaran-pengajaran yang kita dengar, hidup kita harus berdampak. Harus menjadi dampak, mempengaruhi lingkungan, sekitar, kota, bangsa, negara. Saya tidak menentang pengajaran itu, tetapi jangan kita menekankan kepada dampaknya. Karena dampak itu adalah sebuah hasil dari proses yang seharusnya prosesnya dulu yang harus kita jalani, jangan berujung lompat kepada hasil. Nah, hari ini saya ingin kita mengerti bahwa Tuhan memanggil kita memang untuk menjadi dampak. Dan kalau saya tidak salah mengingat, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu adalah hari kenaikan Tuhan. Dan selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan, biasanya kita gereja-gereja karismatik di Indonesia juga melakukan doa 10 hari, doa puasa 10 hari untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kami bukan mengingkari kebenaran itu. Next Thursday. Oh, Kamis ini depan. Berarti Kamis depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan biasanya 10 hari setelah itu kita sebut hari Pentakosta. Atau hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya mau memberikan satu open minded yang bukan baru. Tapi open minded yang mari kita tekuni bersama. Bahwa Roh Kudus tidak hanya dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan at any time, at anywhere. Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu di atas kamar loteng Yerusalem yang dipenuhi oleh 120 murid-murid. Nah, sejak hari itu kapanpun saudara bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tetapi itu belum titik, saya kasih koma. Kalau dulu kita hanya mengejar bahasa roh, sekarang bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak hanya mutlak berbahasa roh. Itu salah satu tanda manifestasi bahwa orang yang hidupnya punya Roh Kudus akan berbahasa roh. Tetapi tekankan dalam hatimu, engkau berbahasa roh, tidak berbahasa roh pada waktu engkau sudah betul-betul lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Dan pada waktu Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu, dulu kita sering diajar, itu baru sebagian kecil Roh Kudus. Dan tunggu sampai dipenuhi, dan pada waktu kita dipenuhi tandanya berbahasa roh. Nah, pengajaran ini sekarang bagi saya adalah sudah lewat. Saya nggak mungkin, saudara nggak mungkin, Tuhan juga nggak mungkin membagi Roh Kudus. Roh Kudus turun ke dalam hidup saya cuman 5% atau 10% perpuluhan Roh Kudus gitu loh. Ya, nanti kalau sudah berbahasa roh baru per 100-an Roh Kudus. Saya tidak meyakini kebenaran ini kembali karena saya percaya penuh bahwa setiap kali Roh Kudus datang dan masuk dalam diri kita, satu full pribadi ada di dalam diri kita. Kalau satu full pribadi ada di dalam diri kita, maka manifestasi-manifestasi Roh Kudus yang lain pun pasti bisa termanifestasi lewat hidup kita. Nah, hari ini saya akan mengajar satu bagian dari authorized to influence yang diambil dari Kisah Rasul Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Nanti kita lihat, kita baca ya.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Perhatikan di sini. Waktu Yesus mengutus murid ini 70 orang. Jawab ya, mereka sudah berbahasa roh atau belum? Belum. Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan pada waktu Yesus naik ke sorga, lalu 10 hari kemudian. Sedangkan ini dicatat oleh Injil Lukas, waktu Yesus masih hidup dan Yesus mengutus 70 murid-muridnya pergi ke desa-desa dengan 2 orang. Dan Tuhan Yesus, saudara, mengurapi mereka, mengulurkan tangan dan mendoakan kepada mereka untuk terima otoritas, tenaga dan kuasa untuk apa? Untuk apa? Ada orang nggak baca untuk apa? Betul? Jadi siapa yang masih takut setan? Saya lebih takut sama Selim. Saudara, kita anak Tuhan sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit, untuk melakukan mujizat, regardless saudara bahasa roh atau tidak. Ini clear bukti nyata. Oke, teruskan. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima di satu rumah, tinggalkanlah di situ dan sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kamu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, saudara, mari kita teliti apa yang Tuhan maksudkan dengan memberikan otoritas untuk mengusir setan, menguasai setan. Perhatikan, mengusir setan, menguasai setan, menyembuhkan penyakit. Bukan membunuh setan. Kita tidak bisa membunuh setan. Even Tuhan pun tidak membunuh setan. Yang Tuhan kerjakan adalah menghancurkan pekerjaan setan. Karena setan adalah dalam bentuk spirit, dia tidak bisa mati. Dia bisa kita hancurkan pekerjaannya, bukan oknumnya. Terlalu banyak gereja karismatik, aku bunuh engkau setan, aku tusuk pakai pedang roh. Segala macam semuanya, gak ada ayatnya. Ya, jadi kita hanya bisa menghancurkan pekerjaannya. Nah, pekerjaan setan bukan cuma penyakit, bukan cuma kemiskinan, bukan cuma kelemahan mental dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang berbau bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu semuanya di drive oleh pekerjaan setan. Nah, sekarang saya ambil dalam bahasa Inggrisnya, supaya kita mendekati tema judul khotbah kita. Lukas 9 ayat 1 dikatakan, and he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure disease. Power atau kuasa dalam bahasa Yunani-nya adalah dinamis. A force, especially miraculous power. Miraculous ability, mighty worker or miracle strength in violence, mighty wonderful works. Siapa di sini sudah bertobat? Yang nggak angkat tangan kau belum bertobat. Ngapain dengar khotbah? Siapa di sini sudah bertobat? Kok malas banget sih suruh angkat tangan? Bingung saya kalau ke gereja suruh malas angkat tangan, itu gimana sih? Berat apa dibandulin apa sih tangannya? Jelas ya? Jadi siapa di sini sekali lagi yang sudah bertobat? Oke, good. Siapa di sini yang punya kuasa?
makin sedikit. Siapa di sini yang sudah bisa mengusir setan? Makin gak ada. Haleluya. Jadi kuasanya di mana? Kita salah diajar, kebanyakan kita pikir bertobat untuk mati masuk surga. That's it. No. Kita diberikan Tuhan kuasa untuk bertobat, bukan cuma cepat mati masuk surga. Tapi untuk hidup di atas muka bumi ini melewati proses dan diberikan kuasa dan kemenangan untuk mengatasi problem-problem kehidupan kita. Ini loh yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan cuma, aduh kalau nggak ke gereja rasanya dosa, bener. Tapi bukan pakai rasa-rasa. Yang kedua, tadi kuasa power dinamis. Sekarang yang kedua, otoritas. Kuasa atau tenaga dalam pengertian bahasa Yunaninya exousia adalah privilege, delegate, influence. Liberty of doing as one please, leave or permission. Physical and material power, mental power, the ability or strength with which one is endued, with is he either possesses or exercise. Saya sangat tertarik possesses or exercise. Kuasa yang diberikan kepada seseorang untuk memilikinya dan untuk melatihnya. Dengar baik-baik. Mengusir setan, berdoa mengusir setan, berdoa menyembuhkan penyakit, berdoa melakukan mujizat, perlu latihan. Satu malam Bobby bicara win, tapi ini adalah cincin lambang otoritas. Karena judulnya adalah authority to influence. Maka saya mengambil satu cerita yang sangat banyak terjadi di Alkitab. Mungkin Anda tidak pernah mengerti dan menyadarinya. Tapi hari ini saya akan expose itu supaya kita mengerti kenapa ada cincin materai, ada cincin otoritas. Para arkeologi sudah menemukan peninggalan sejarah yang berupa cincin materai sejak 4.000 tahun yang lalu di sebuah kota Mesopotamia yang merupakan kerangka peradaban yang terdapat di Timur Tengah. Pada waktu itu sebuah dokumen pemerintahan yang penting akan disahkan dan diberikan tanda di atas lilin cair yang di atasnya diberikan tanda oleh lilin cincin materai. Cetak gambar yang tertera di atas cincin yang dihasilkan dari cincin materai itu akan memiliki bobot kepentingan dan keaslian orang yang memiliki cincin materai itu. Biasanya orang yang punya cincin materai pada zaman itu adalah para raja, para bangsawan, para imam, para jenderal, atau para orang-orang yang punya kekuasaan baik politik maupun government. Nah, mereka biasanya membuat cincin materai dengan logo keluarga mereka masing-masing. Dan setiap kali mereka menulis surat penting, entah itu raja, entah itu bishop, entah itu pahlawan, mereka akan men-seal dulu, belum ada tanda tangan, mereka akan menaruh malam atau lilin yang basah, lalu lilin basah itu dicelupkan atau di atas ditekankan cincin materai mereka. Maka orang yang menerima surat itu tahu siapa yang mengirimnya. Dan ini surat yang sah. Karena cincin materai ini tidak boleh dipakai oleh orang yang tidak punya hak dan otoritas atasnya. Saudara mengerti? Sampai sekarang mungkin ada beberapa surat yang masih ditempelkan cincin materai. Kalau surat-surat penting zaman saya masih kecil kadang-kadang ada amplop kuning yang atasnya ada malam dan ada benangnya, betul nggak? Benangnya langsung ditaruh ini juga plek. Nah, itulah bukti bahwa surat itu sah belum dibuka oleh orang lain. Sekarang sampai sini yang mengerti manggut-manggut? Ya, karena saudara bukan orang India. Kalau orang India mengerti itu godang-godeg. Beda dengan kita. Kalau kita manggut-manggut. Nah, cincin materai atau delegasi otoritas ini adalah gambaran yang kita terima dari Tuhan. Nah, kita lihat
Bukti pertama di dalam Alkitab yang menulis tentang cerita cincin materai dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 40 sampai 44. Kita semua tahu cerita tentang Yusuf. Mari kita baca. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang kepada Yusuf, hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudara kalau nggak mengerti sejarah cincin materai, saudara baca ayat ini ya cuman begitu saja. Tapi kalau saudara mau belajar, ini ayat ini begitu banyak arti yang luar biasa. Pertanyaan pertama timbul kalau saudara baca ini. Firaun punya cincin materai, betul? Yusuf tidak. Betul? Kalau saya jadi Firaun, saya tidak akan melepas cincin saya berikan kepada Yusuf. Saya akan buatkan cincin yang berlogo J atau Joseph atau apa saja dan diberikan kepada Yusuf sebagai cincin materai Yusuf. Saudara mengerti nggak? Kenapa Fir'aun melepaskan cincinnya dan memberikan kepada Yusuf? Saudara nggak mengerti? Inilah yang Yesus lakukan kepada kita. Nanti kita akan mengertinya di akhir cerita ini. Fir'aun melepaskan cincinnya dan dia tidak bikin cincin baru. Sadarkah dia bahwa kalau cincin materainya dipakai oleh Yusuf dan Yusuf membuat surat dan menstempelkan cincin materainya dia, dengar baik-baik, even dia sendiri tidak bisa mengubahnya. Nangkep gak ini? Nangkep gak ini? Ini loh pengertian cincin materai. Berarti dengan kata lain, Fir'aun rela kehilangan hak untuk memerintah dengan logonya dia. Dan dia berikan kepada Yusuf untuk bertindak untuk atas nama dia. Sehingga ayat yang terakhir dikatakan, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow. Ada seorang raja yang mau kehilangan kuasanya dan berikan kepada orang lain kalau dia nggak percaya. Singkat, ini jugalah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, aku tidak memanggil lagi kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Karena engkau akan melakukan apa yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan apa yang kau lakukan terikat di bumi akan terikat di surga. That's seal of the materai. Wow. Tapi kita mangut-mangut di sini. Nanti kalau ketemu masalah kita nangis bombay. Datang kepada gembala-gembala, tolong doain. You have your materai ring. Ya, saya doa tapi doa saya nggak pernah dijawab. Siapa bilang? Jangan memakai perasaanmu, pikiranmu. Dari cerita yang kita bahas tadi, cerita tentang Yusuf. Yang sangat menarik perhatian saya, cerita cincin materai ini bukan cuma Yusuf. Ada Zerubabel, Daniel, Esther, dan lagi banyak yang lain. Juga memiliki cincin materai. Nah,
Sampai cerita Yusuf, saudara mengerti? Semua orang yang datang kepada Firaun untuk minta tolong, tertulis dalam ayat yang lain. Firaun berkata apa? Go to Joseph. Pergi kepada Yusuf. Kalau ada orang berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, tolong aku begini-begini. Terus Roh Kudus berkata, pergi ke Ijul. Tuh, saudara ketawa kan? Kenapa saudara ketawa? Karena you look down Ijul. Siapa Ijul? Saudara nggak tahu dia punya cincin mata dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan izinkan pola pikirmu mengalahkan apa yang Tuhan maksudkan. Karena kebodohan kita, umatku binasa karena Oon. Hosea pasal 4 berkata demikian, umatku binasa karena kurang hikmat. Jadi kita sering berkata kepada hanya orang tertentu, Bapak Gembala nih yang hebat, urapannya kenceng, saking kencengnya nggak ada belokan. Wah, dia peka banget dengan suara Tuhan. Saudara, nggak ada urapan kenceng, nggak ada urapan kendor, nggak ada peka, nggak peka. Semua kita harus melatih diri kita dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam cerita yang berikutnya, cerita Esther. Saya sudah selesai sekarang, move kepada cerita Esther. Tadi cerita Yusuf diberikan tanda cincin materai karena dia menyelesaikan persoalan. Setiap orang yang diberikan cincin materai pasti menggunakannya dengan deklarasi surat keputusan yang dibuatnya dan dimateraikan atas cincin materai itu. Yang berarti katakan amin. Sekarang saya tanya nih. Saudara udah punya cincin materai belum? Siapa yang berasa sudah? Siapa yang belum? Ntar tak baptis ulang ya. Yang belum. Tak baptis ulang 15 menit nggak angkat-angkat. Biar materinya sempurna langsung masuk surga. Berebok gitu. Ntar selesai khotbah ini saya mau ajak saudara untuk melatih cincin materaimu. Untuk mengusir setan. Pak, mana setannya? Ini. Dalam hidupmu sendiri. Nah, yang berikutnya. Yusuf mengatasi cincin materai dengan surat keputusannya untuk apa? Kelaparan. Setiap kita diberikan cincin materai dan diberikan surat keputusan. Surat keputusan itu apa? Firman Tuhan. Deklarasinya tuh firman Tuhan. Dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Itu cun banget istilahnya sekarang ini. Cun, tahu cun? Manjur. Nah, sekarang siapa masih ingat cerita Esther? Saya ceritakan sedikit. Di dalam cerita Esther, cincin materai seorang raja Persia yang bernama Raja Ahasveros itu diberikan kepada seorang pejabat tinggi yang sangat dekat dengan raja yang bernama Haman. Haman sangat pahit dengan orang Israel, bangsa Yahudi. Haman sangat dendam karena Haman keturunan Raja Ai. Raja Ai ini yang dibasmi habis keturunannya pada waktu bangsa Israel berjalan menuju masuk tanah Kanaan. Nah, saudara, sisa ada Haman. Dan Haman menjadi pejabat besar, pejabat tinggi di dalam kerajaan Persia. Lalu Haman membuat surat keputusan dan rencana jahat untuk membasmi habis seluruh bangsa Yahudi yang ada di dalam kerajaan Persia. Dan dia sudah menyiapkan tiang gantungan untuk seorang yang bernama Mordekai yang sangat dia benci dan ingin menghabiskan Mordekai dengan surat keputusan yang dia buat dan yang dimateraikan dengan cincin raja. Nah, kita baca sekarang ya ayatnya. Esther 8 ayat 1 sampai 8.
Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas raja milik Haman. Saudara lihat, maka raja mencabut cincin materai yang diambil pada Haman, lalu diserahkan kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Nah, Ester mengambil resiko setelah tahu bahwa Haman mau berencana menghancurkan bangsanya. Ester waktu itu sudah jadi ratu. Dan pada waktu itu peraturan Raja Persia tidak ada seorang pun siapapun boleh menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Dan kalau tidak dipanggil oleh raja, orang ini madep kepada raja dan raja tidak suka, orang ini mati. Ester mendengar siasat jahat Haman. Dan dia mempertaruhkan dirinya puasa. Dan dia berkata kepada dayang-dayangnya, kalau aku harus mati, maka biarlah aku mati. If I perish, I'm perish. Dan dia menyembah raja dan masuk nyelonong ke dalam tahta raja tanpa dipinta. Tapi raja sangat sayang kepada Ester. Dan raja mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Ini tandanya adalah dapat anugerah. Silakan kamu bicara tanpa hukuman. Bicaralah Ester. Bahwa dia adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan dibunuh oleh Haman. Nah, sampai cerita ini tadi dikatakan, raja marah sekali. Lalu Ester mengundang raja. Dan Haman datang ke perjamuan yang diadakan. Dan disitulah Ester bercerita bahwa Haman akan membunuh dia dari seluruh bangsa Israel. Sampai sini ngikutin? Oke. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja, ayat yang ketiga, sambil sujud kepada kakinya dan menangis mohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dari berdiri di hadapan raja serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi dalam semua daerah kerajaan. Ayat 6, karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan anak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Ayat 8, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Saya ulang. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Coba jawab pertanyaan saya. Siapa yang menulis surat keputusan untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi? Siapa? Ada orang nggak sih? Haman, bukan raja. Tapi Haman menggunakan cincin materai raja. Semua orang tidak tahu itu Haman. Semua orang tahu itu. This is what I'm calling authorized to impact. Deklarasi untuk berdampak. Kita tidak punya hak, kita tidak punya kuasa seperti Haman. Tetapi karena Tuhan memberikan kita kuasa Roh Kudus dan firman. Surat yang Haman buat itu adalah gambaran dan firman. Dan materai adalah gambaran kuasa Roh Kudus dimateraikan. Sampai raja sendiri berkata, bahkan raja tidak bisa mencabut surat itu.
Raja tidak bisa mencabut surat itu. Jadi raja berkata kepada Haman dan kepada Ester, bagaimana menghancurkan pekerjaan iblis dengan membuat deklarasi baru, keluarkan firman yang baru, dan dimateraikan dengan materi raja juga. Come on. Waktu Anda menghadapi problem diancam dengan perceraian. Waktu Anda menghadapi problem diancam dengan kebangkrutan. Waktu Anda menghadapi problem diancam dengan penyakit, dengan keadaan, dengan kehancuran dan lain sebagainya. Keluarkan firman yang baru, kehendak Tuhan dalam hidupku adalah aku penuh damai sejahtera, hidup sehat, dalam nama Yesus, materai. Ini yang harus dikerjakan oleh kita anak-anak Tuhan. Seperti Ahasverus berkata kepada Esther dan kepada Mordekai. Buat surat yang baru. Karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kan itu sudah atas namaku. Buat surat yang baru. Saudara dengar. Iblis punya kuasa atas dunia ini karena Adam memberikannya. Dan dia menakut-nakuti kita dengan keadaan. Nanti anakmu kena LGBTQ. Nanti anakmu begini. Nanti keadaanmu begini. Saudara, kita dihantui sehingga hidup iman kita menjadi, aduh, jadi anak Tuhan begini. Pak, nanti anakku gimana gede. Buat cincin materai, katakan bahwa anakku akan perkasa di muka bumi. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Pada waktu aku menjadi imam Tuhan, maka Tuhan akan melook after anak-anakku, keturunanku, jedek dalam nama Yesus, cincin materai. Kita bukan cuma mendeklarasikan, aku akan jadi orang yang paling kaya dalam sebulan jadi miliuner. Omong kosong. Itu banyak diajarkan oleh gereja-gereja lain. Bangkit, Tuhan punya kuasa. Kamu akan berkuasa begini-gini. Mana ayatnya? Yang kamu harus deklarasikan adalah kebenaran dari ayat firman dan materaikan dengan kuasa Roh Kudus. Kesehatan kehendak Tuhan bukan? Keselamatan kehendak Tuhan bukan? Anda hidup dalam keadaan damai sejahtera kehendak Tuhan bukan? Mari kita lakukan, deklarasikan surat itu. Gak perlu ngomong sama orang lain. Nanti lu lihat ya, nanti anak-anak gue akan perkasa gini-gini. Itu ombong. Di mana kamu mendeklarasikan? Dalam hidupmu, dalam doamu. Gak perlu orang lain dengar. Yang sering stres orang lain apa kita sih? Kita kan? Jadi harus deklarasi firman kepada kita, otakmu pakai firman dan stempelkan dalam nama Yesus, ini firman Tuhan. Aku meneraikan kepada Tuhan. Jangan suruh menantumu, anakmu untuk berubah, tapi engkau yang berubah. Aminnya paling keras tuh yang di belakang. Engkau yang harus berubah. Deklarasikan kebenaran firman, stempelkan cincin materai, jedok. Samuel berubah, jedok. Amin. Saudara, keputusan yang sudah dibuat oleh Haman, yang sudah disahkan dengan tanda gambar dari cincin materai raja, tidak dapat diubah dan dibatalkan oleh raja sendiri pun. Yang kedua, Mordekai membuat surat keputusan yang baru yang disahkan dengan cincin materai raja untuk seluruh bangsa Yahudi melawan dan mempertahankan hidup mereka. Pada waktu mereka diserbu oleh musuh mereka, bangsa Yahudi berhasil menghancurkan seluruh mereka. Ini statement yang saya buat. Yuk kita baca 2-3. Cincin materai adalah sebagai otoritas dari Roh Kudus Tuhan dalam roh kita, dan surat keputusan adalah proklamasi dari keyakinan iman kita yang berdasarkan firman Tuhan yang kita ucapkan dalam doa kita setiap hari. Amin. Saudara pergi ke orang lain curhat, nangis, bombay, orang lain cuma bilang, aduh kasihan lu ya. Kita seringnya lebih senang curhat kepada orang lain. Saya mau kasih tahu, curhatlah kepada Tuhan. Pak, curhat kepada Tuhan nggak tahu nanti didengar apa enggak. Nah ya, imanmu di mana? Gitu loh. Imanmu di mana? Kalau kamu aja nggak percaya Tuhan dengar doamu, ya jangan harap orang lain bisa tolong engkau. Nanti tambah kecewa dong, doa Bapak Gembala gue juga nggak didengar, apalagi doa gue. Nah, saudara,
deklarasi dan stempel Roh Kudus tidak cukup satu kali. Terus ulangi, terus ulangi, terus ulangi. Haman membuat deklarasi dan tidak langsung pada waktu buat deklarasi, "Hei, kita menang." Enggak. Penyerangan tetap terjadi enggak? Penyerangan kepada orang Yahudi tetap terjadi enggak? Dengar baik-baik, Anda sudah deklar, Anda sudah pakai kuasa Roh Kudus, Anda sudah materai, tapi persoalan tetap terjadi enggak? Persoalan tetap terjadi enggak? Hadapi persoalan dengan terus deklarkan, terus deklarkan, terus deklarkan, terus tempelkan, maka kemenangan akan menjadi milikmu. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bukan udah Pak, udah doa sekali nggak cukup. Kalau perlu kayak minum obat sehari 3 kali. Pada waktu kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, maka kuasa dan otoritas Tuhan akan membuat kita berhasil dan berbuah lebat. Inilah yang saya sebut dengan otoritas yang memberi dampak. Waktu kita berjalan melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita declare dalam doa kita dengan kuasa Roh Kudus, pekerjaan akan kita temukan. Berkat keuangan akan kita rasakan. Kesehatan, damai sejahtera akan kita nikmati. Kebahagiaan rumah tangga akan kita nikmati. Karena itu adalah rencana Tuhan. Saudara harus tahu, kita harus membuat decree, membuat surat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Anak saudara menjadi anak yang baik, itu kehendak Tuhan bukan? Ya, terus dekati dan terus didik anakmu. Dan terus tumpangin tangan, doakan. Kalau perlu urapi dengan minyak urapan, kosok-kosok kepalanya sampai lepek. Statement saya yang kedua ini. Yuk kita baca, 2, 3. Semua usaha, doa dan puasa kita akan menghasilkan buah yang sangat lembat atau menjadi dampak yang besar jika kita lakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Orang tua, anak tanggung jawab siapa untuk Anda didik? Dan jangan pernah berkata, "Pak, susah mendidik anak di Australia. Kita kalah Pak dengan pergaulan." Itu declare yang Haman buat. Kita mau dihantam, mau dimatikan. Tapi declare dengan kuasa Tuhan yang lain. Bahwa dalam nama Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, aku ada di Australia, ada di Eropa, ada dimanapun. Anakku akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Tapi tidak cukup cuman kita declare. Bukan cukup kita doa, kita pun harus berubah. Yang saya katakan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Hei mama, dekati anakmu, jangan cuma perintah, kasihi mereka. Hei bapak, berikan teladan arahan kepada anak-anakmu. Dan declare anakmu akan perkasa di muka bumi. Bukan dengan sakit hati, dengan benci, dengan sok menang sendiri. Lu anak tahu apa, gua orang tua begini. Itu Anda sudah tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Anda sedang declare, Haman punya declaration. Sementara Anda harus mendeklar yang Tuhan punya declarations. Get the point? Jadi jangan takut dalam masalah tantangan hidup apapun, ancaman apapun, pergaulan apapun. Secara spesifik Tuhan punya tugas dan tanggung jawab kepada kita. Hei anak-anak orang tua, tanggung jawab Anda bukan cuma sekedar memberikan nafkah, memberikan biaya cukup untuk sekolah mereka. Saudara dengar baik-baik, mungkin income kita nggak cukup untuk membiayai mereka menjadi doktor, menjadi program apapun. Tetapi waktu engkau duduk bersama dengan mereka, waktumu, kasihmu, perhatianmu akan membuat mereka bangkit walaupun kau kurang biaya. Anak bisa kerja cari duit buat membiayai diri mereka sendiri. Am I right? Jangan dengan alasan gua kan harus menyiapkan buat anak.
Betul. Dan pada waktu engkau sungguh-sungguh, bukan waktunya kau habiskan hanya untuk bekerja susah cari duit. Waktu anak datang, "Pak, ini gimana? Sana gua capek." Nah, kau mau declare anakmu menjadi baik, nggak akan pernah. Sudahlah buat keluarga-keluarga, baca tuh yang saya kasih kemarin di malam, kemarin kita ada dinner, saya kasih kepada anak-anak keluarga, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat 6 pegang itu habis-habisan. Bahwa pada waktu kita melaksanakan menjadi imam-imamnya Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kita. Jadi, melayani keluarga, melayani suami, melayani istri, itu pelayanan. Jangan cuma di gereja hebat, hadir, setiap kejadian ada, setiap acara ada. Tapi di rumah, anak ribut berantakan, gak karuan, berantem dibiarin, apa semua dibiarin. Karena udah capek di luar, gue juga pengen punya waktu privacy dong. Nah, saudara mari dengar baik-baik. Kita bukan cuma hanya harus mendeklar, tapi kita harus melakukan apa yang kita declare juga. Oke. Statement yang berikut, Yohanes 15, ayat 15 sampai 16. Perhatikan, yuk kita baca keras-keras 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas? Ada 3 poin yang akan saya lebih tekankan di sini. Dari ayat ini kita belajar apa? 1. Semua inisiatif dan panggilan, dengar baik-baik, termasuk memanggil Dani, Asi, Meli, siapapun kita yang ada di sini, kita dipanggil, dengar, bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau anak orang Kristen nih, bukan. Tetapi Tuhan memanggil engkau karena Tuhan punya rencana dan pilihan khusus buat engkau. Camkan ini dalam dirimu. Bukan gua kan ke gereja gara-gara dibawa sama bekas pacar gua, dan sekarang suami. Tidak, saudara. Kita semua dipanggil oleh Tuhan dan kita dipilih untuk dipakai sesuai dengan tujuan dan rencananya, dan itu semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Camkan ini, sehingga kalau saudara mengerti ini, engkau mungkin sakit hati dengan pendetamu, apalagi engkau sakit hati dengan orang di gereja, terus kau nggak ke gereja, yang salah siapa? Yang goblok siapa? Kau dipanggil oleh Tuhan. Masalah dengan orang di gereja, kita nggak ke gereja, nggak pelayanan. Hai ya mak, ini 2 hal yang saya dari dulu nggak pernah mengerti loh. Kenapa ada masalah di gereja, orang nggak ke gereja? Karena engkau tahu bahwa bukan gereja itu aja. Ya memang betul, bukan gereja itu saja. Tapi di mana rumahmu? Di mana tempatmu berada? Saya tidak mau dari dulu masalah dengan siapapun. Saya meninggalkan Tuhan, saya yang on. Amin. Bahkan kalau saya dulu pacaran, terus ditolak sama pacar, bukan pacar, sama calon pacar. Saya akan berkata sama dia begini, nanti kapok lu ya, kamu gak akan temu orang yang seperti aku lagi. Saudara akan berkata, itu GR. Loh, saya gak ngomong GR. Saya mau tanya, ada nggak orang yang seperti saya sama persis? Nggak ada. Nggak ada. Betul nggak? Even yang kembar identik pun nggak sama. Jadi kalau Anda buat statement jangan dilebih-lebihkan. Enggak, saya nggak melebih-lebihkan. Ini firman Tuhan. Kapok loh, nanti kamu nggak akan ketemu orang yang seperti aku. Yang lebih baik banyak, yang lebih jelek banyak. Tapi yang seperti aku persis nggak ada. Makanya kalau buat statement tuh dipikir matang-matang dulu, jangan emosi.
Saya udah buat statement kayak gitu, sudah langsung ketawa ngakak. Wah, itu om saya memang paling GR, paling pede gitu loh. Saya nggak paling GR, nggak paling pede, dengar statement saya. Memang nggak ada orang seperti saya. Kalau ada Tuhan yang nggak adil, Tuhan bilang semua manusia satu di hadapan Tuhan. Statement yang kedua, semua yang Tuhan panggil juga Tuhan utus atau Tuhan tetapkan. Hei, sekarang ngomong ke sebelahmu. Aku ini dipanggil dan diutus Tuhan loh. Coba, ayo ngomong. Ya, aku ini dipanggil dan diutus Tuhan loh. Amin. Yang gak noleh, tolong colok. Gak ada sebelahnya. Gak ada sebelahnya. Belakang. Mujaim gak ada sebelahnya. Sudah bisa mengikuti? Oke, clear? Semua inisiatif dan panggilan Tuhan yang diutus dan ditetapkan. Yang ditetapkan dalam bahasa aslinya appointed. Appointed itu dalam bahasa Yunaninya titemi. Bukan bahasa Jawa titeni. Tahu titeni bahasa Jawa? Yang bukan orang Jawa yang nggak tahu, tanya sama yang Jawa. Tanya tuh sama Stanley orang Surabaya. Apa tuh titeni? Tanya sama Sofi tuh orang Surabaya, apa tuh titeni? Titeni itu berarti diteliti, diperhatikan. Mirip-mirip sih, tapi nggak sama. Kalau bahasa Yunaninya titemi, mi sama ni. Saya paling pintar untuk membuat plesetan. Karena itu juga saya suka kepleset. Artinya, titemi adalah being physically put down in the place atau ditempatkan pada satu tempat yang sudah Tuhan siapkan. Bisa ngikuti saya? Dengar baik-baik. Posisi yang sedang saudara duduki sekarang, suami dari istrimu, istri dari suamimu, mama dari anak-anakmu. Dengar, itu posisi sudah Tuhan tetapkan. Jangan mau diganti dengan yang lain. Kursi boleh ditukar. Suami istri jangan, anak jangan. Keadaan hidupmu jangan. Jangan mau ditukar. Tuhan sudah tetapkan. Nah kalau sudah dalam keadaan masalah, belajar dari Daud. Daud ditetapkan jadi raja, tetapi juga dia melewati lembah-lembah bayang maut dan kekelaman, betul? Betul? Suami-suami, istri-istri jangan cuman kalau lagi baik, I love you. Kalau lagi marah, I dupak you. Mari jangan belajar main pencak silat, saudara, di dalam rumah tangga, oke? Juga jangan belajar silat kata, maki-maki. Jangan ada kebun binatang keluar. Marilah kebun buah-buahan. Ya? Kalau ada yang menyanyikan lagu kebun binatang, nyanyilah lagu-lagu lihat kebun kunyuk penuh dengan monyet gitu. Supaya suasana tuh indah. Saya nggak ngerti, kadang-kadang bahasa-bahasa binatang itu bisa melukai orang. Tapi kalau saya nggak pernah dari dulu, saya pernah dimaki anjing lu, babi lu. Saya bilang, gue bukan anjing, gue bukan babi, ngapain gue mesti marah? Kalau saudara marah itu membuktikan makian orang itu benar. Ya enggak? Coba, saya mau manggil Yolanda. Yolanda saya panggilnya Trace, nengok enggak? Enggak, lalu kenapa saudara dipanggil anjing nengok? Anjing lu, loh iya kan? Saudara nggak pernah mikir ke sana, saya sih mikir jauh banget ke situ. Babi lu jalan pakai kumbuh. Nah, saudara, saya nggak pernah marah dimaki-maki seperti itu. Kenapa? I don't feel that I am. Ada orang manggil saya, John, saya nengok. Enggak lah, orang akan sombong lu. Hah? Lu manggil gua? Iya, lu manggil gua apa? John. Enggak, gua Sam. Lalu kenapa kita dipanggil babi nengok? Dipanggil anjing marah? Saudara coba ke Jakarta,
Maki orang Jakarta, jangkrik lu, ketawa dia. Ngakak, hahaha, jangkrik. Coba maki orang Surabaya, jangkrik kowe. Nah, kepelan jalan tuh. Di mana kita berada, kita maki, budaya itu mempengaruhi kita. Nah, pakailah budaya kerajaan sorga. Pakailah surat yang sudah Tuhan declare dalam diri kita. Bahwa kamu berharga, kamu indah, kamu elok di mataku. Ada orang suamimu maki kamu anjing kan ya. Gua bikin RW dah sekalian gitu loh. Get the point? Mari kita belajar untuk mendeklarasikan yang positif di dalam diri kita. Yang ketiga, deklarasi ini berkata apa? Di tempat yang diberikan Tuhan kepada kita, akan ada otoritas untuk berbuah lebat, dan apa yang kita ucapkan dan akan kita doakan akan membawa dampak yang luar biasa. Dengar, otoritas Tuhan, stempel cincin materai akan bekerja pada waktu Anda ada di tempat posisi yang Tuhan tempatkan buat Anda. Sama seperti Yusuf. Dia buat surat untuk membuat semua orang datang kepadanya minta keputusan. Karena itu adalah area yang Firaun berikan kepada dia, maka dia berhasil. Sama seperti Esther, sama seperti Haman, sama seperti Zerubabel. Dia membuat materai deklarasi dan memutuskan itu berhasil karena ada di area yang Tuhan tetapkan buat dia ada di sana. Dengar baik-baik. Cincin materai tidak berlaku untuk semua otoritas yang Tuhan punya kita ambil. Dengar baik-baik. Hanya Tuhan Yesus yang punya unlimited otoritas. Kita punya otoritas terbatas. Dan yakinilah apa yang Alkitab katakan. Declare, materaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terus lakukan tiap hari. Terus lakukan tiap hari. Lakukan tiap hari. Maka musuh-musuh yang mengancam hidupmu akan dibinasakan. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Yang terakhir tapi. Tadi deklarasikan kemenangan menghadapi tantangan, masalah, musuh dan lain sebagainya. Sekarang tentang deklarasi masa depan. Kita lihat dalam kitab Daniel. Bagi saudara yang takut akan masa depan nanti bakal gimana, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk mengerti bahwa masa depan ada di dalam tangan Dia. Daniel 10 ayat 11-12 berkata, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman Tuhan yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadamu, berdirilah aku dengan gemetar. Ayat 12, yuk kita baca yang dicetak kuning, 2, 3. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara, karena engkau punya surat deklarasi dari Tuhan, yaitu firman, dan engkau punya cincin materai, yaitu Roh Kudus, maka pada waktu engkau datang berseru kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, maka Tuhan punya tanggung jawab, harus kudu menjawab permohonan kita. Kalau saudara berkata doaku gak dijawab, keliru. Sejak hari pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah mendengar dan mengutus orang malaikat yang bernama Gabriel untuk menjawab doa Daniel. Gabriel diutus, tetapi di negara Persia ada penguasa gelap yang bernama Prince of Persia. Yang saya percaya dan para terjemahan Alkitab pun berkata bahwa ini adalah iblis sendiri yang berkuasa di sana. Dan waktu Gabriel memberikan jawaban kepada Daniel, mereka dihadang dengan Prince of Persia. Mereka bertempur selama 21 hari. Dan inilah angka yang sering diambil oleh kitab para pendeta, hamba-hamba Tuhan dalam pergumulan doa sering memakai 21 hari. Kenapa? Ya dari sini. Selama 21 hari mereka berperang dan jawaban doa terhambat.
Tetapi Tuhan tidak biarkan. Sampai 21 hari Tuhan mengutus namanya malaikat peperangan yang bernama Michael atau Mikael. Dan Michael turun ke Persia dan menggantikan Gabriel untuk berhadapan dengan Prince of Persia. Dan Gabriel lepas, Gabriel membawa pesan dari Tuhan kepada Daniel. Apa yang Daniel minta? Rahasia masa depan. Yang Daniel minta rahasia akhir zaman. Pada waktu saudara punya urapan Tuhan, saudara berjalan dalam otoritas Tuhan, saudara mengajukan permohonan kepada Tuhan untuk mengerti tentang Tuhan, untuk mengerti tentang kehidupan, I guarantee you that God will answer you. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Memang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang dikatakannya kepadamu, dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Kalau saudara takut akan masa depan, itu adalah deklarasi aman. Kalau saudara menghadapi kesulitan dalam bisnismu, itu adalah deklarasi aman. Apa yang saudara harus lakukan? Deklarasikan kebenaran firman Tuhan. Mordechai stempelkan bahwa Roh Kudus berkuasa atasmu dan kau harus menang dalam persoalan itu. Amin. Ada orang yang menghantui rumah tanggamu. Ada orang yang mau mengambil suamimu. Entah itu wewe gombel, wewe gumbil, wewe apa segala macam. Pokoknya dalam nama Yesus deklarkan bahwa suamiku kembali. Istriku kembali, anak-anakku kembali. Mungkin anak-anakmu sedang menyimpang di jalan yang sesat. Mereka terkena drugs, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Deklarasikan anak-anakku akan ada di rumah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ini loh yang harus kita lakukan. Waktu saya udah habis, tapi nambah 5 menit ya. Roma 8, ayat 30 sampai 31. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau engkau punya deklarasi Tuhan, kalau engkau punya kuasa Roh Kudus Tuhan, materai Tuhan, dan kau hidup di dalam kebenarannya, siapa lawanmu? Nothing, no one. Amin. Dan untuk membuat saudara yakin bahwa kalau saudara bertobat, saudara diberikan kunci materai, cincin materai. Ayat ini ayat sangat terkenal. Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat 22 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawalah kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakan apa? Kenakan apa? Kenakan apa? Saudara pernah nggak mikir anak bungsu yang, saya nggak setuju dengan kata terhilang. Saya lebih cocok dengan kata menghilangkan diri, benar nggak? Anak-anak bungsu yang menghilangkan diri, pergi minggat dari rumah bapaknya. Waktu dia sadar bertobat kembali kepada bapaknya, bapak berkata, bujangku, ambilkan jubah terbaik, ambilkan cincin. Ini bukan sebuah cincin perhiasan, tapi artinya cincin keluarga. Inilah yang disebut signet ring. Inilah yang disebut otoritas dari sebuah cincin materai. Dengan kata lain, waktu kita bertobat, waktu kita kembali ke rumah Bapa,
Bapa memberikan cincin materai kita. Untuk apa? Untuk semua bujang, untuk semua tetangga, untuk semua orang sekitar tahu bahwa dia bukan hamba. Dia anak, dia punya otoritas untuk memutuskan. Dan itulah hidupmu dan hidupku. Kau punya otoritas untuk memutuskan. Buatlah dekri, buatlah keputusan untuk hidupmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, bisnismu, pelayananmu. Dan apa yang konsen dalam hidupmu. Kopi Tuhan. Dan berkata, dalam nama Yesus, aku mengaktifkan cincin materai ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku punya otoritas, maka hidupku berdampak. Bapa, hamba sudah berhenti untuk berkata-kata. Tapi engkau tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kau terus wahyukan. Roh Kudus, kau terus bawa kami untuk kami bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan yang Engkau sudah siapkan, tempat yang Engkau sudah persiapkan. Panggilan-Mu dan akan membuat kami berbuah lebat. Dan kami akan rilis firman-Mu. Dan kami akan materaikan dengan nama-Mu. Dengan cincin materai yang Kau berikan kepadamu. Sekarang saya berikan kesempatan kepada saudara. Saudara yang sakit. Tempelkan di bagian yang sakit. Dan katakan kepada penyakit itu. Dengan otoritas yang Tuhan berikan kepadaku. Penyakit keluar. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Saudara yang sedang mengalami ujian, masalah, problem rumah tangga. Atau saudara yang kena penyakit anxiety. Saudara sering merasa tidak nyaman, gangguan ketenangan, kau selalu panik. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku diciptakan untuk menjadi penguasa. Aku berdominion, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa mentalku sembuh dalam nama Yesus. Masalahku lepas dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami benturan persoalan kebahagiaan rumah tangga. Declare dalam nama Yesus. Bahwa hubungan suami istri, lembaga rumah tangga adalah gambaran Tuhan dengan jemaatnya. Dan declare itu tidak akan terpisahkan, tidak akan terceraikan, apapun terjadi menjadi satu dalam nama Yesus. Saudara yang sedang punya problem dengan anak-anak, yang nakal, yang bandel, yang balelo, yang apa, declare dalam nama Yesus. Anak-anakku akan perkasa di muka bumi karena itu rencana Tuhan. Mazmur 139 berkata bahwa anak-anakmu sudah ditetapkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman sejak dari dalam kandungan. Dalam nama Yesus. Saudara yang pengen menikah, kau belum punya jodoh, dalam nama Yesus katakan, aku mempunyai jodoh yang dari Tuhan. Saudara yang mengalami bisnis problem, katakan dalam nama Yesus, bisnisku dari Tuhan. Dan untuk memperkembangkan talentaku, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami problem dalam pelayanan, benturan dengan orang-orang sekitarmu. Dalam nama Yesus, iblis yang mau memporak-porandakan, kami tolak keluar dalam nama Yesus. Lakukan ini berulang-ulang di rumahmu. Otoritas kerajaan sorga, cincin materai kerajaan sorga akan berfungsi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami juga mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Gerejamu ini dalam tangan-Mu. Gerejamu ini milik-Mu Tuhan. Arahkan kemana Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Khususnya untuk hamba-Mu. Berikan roh kerendahan hati. Khususnya untuk kami Tuhan. Berikan hati-Mu. Untuk kami bisa melayani umat-Mu di tempat ini. Dengan kasih yang daripadamu. Bukan dengan otoritas saja Tuhan. Tapi dengan kasih yang daripadamu. Dengan rela berkorban. Rela mengasihi bersama-sama. Sekarang hamba berdoa Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Anggur minuman ini dengan darah-Mu. Sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman. Dan olehnya itu juga dimateraikan dalam hidup kami. Setiap kami yang sudah menjadi milik-Mu. Kami terus akan menjadi milik-Mu. Dan kami akan berbuah-buah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus.